Baik, materi hari ini sebetulnya berkaitan dengan fraud ya. Jadi ini sebetulnya materi tambahan untuk penerapan SA Seksi 240 atau Standar Audit Nomor 240, yaitu tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ya, jadi isunya gini ya. Isunya kalau seandainya Anda melakukan audit atas laporan keuangan nih ya, tiba-tiba Anda menemukan Anda menemukan fraud. Nah, Anda sebagai auditor eksternal, sejauh mana tanggung jawab Anda terhadap fraud ini, ya? Karena kita ketahui tujuan kita audit kan sebetulnya bukan untuk menemukan fraud, tapi lebih kepada memberikan opini ya, opini atas kewajaran laporan keuangan. Nah, kalau ketemu fraud, nah itu diapain tuh fraud ya, kira-kira gitu. Jadi kalau nanti Anda baca di di SA 240, di situ sebetulnya ada ya hal-hal apa yang harus dilakukan oleh auditor ya berkaitan dengan fraud. Jadi kalau Anda baca di 240, semua udah punya yang soft copy ya, yang ISA ya. Udah semua ya. Yang pernah saya share, nanti dilihat di International Standards on Auditing nomor 240. Ya, di situ ada bahasa Inggris versinya tapi ya. Nah, ini kalau mau yang bahasa Indonesia ya Anda harus beli yang diterbitkan oleh YAPI ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di paragraf 5 itu jelas ya. Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA, berdasarkan standar audit maksudnya, bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Ya. Jadi artinya gini ya, kalau si auditor ketemu fraud, maka yang perlu dilakukan adalah sejauh mana fraud ini itu memiliki dampak terhadap salah saji. Kira-kira gitu. Ya, semisal begini. Semisal ada fraud terkait dengan penggelapan persediaan. Nah, artinya pencurian persediaan oleh si karyawan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana persediaan ini kan dicatat ya, sejauh mana apabila kemudian dicuri itu kemudian mengakibatkan salah saji. Nah, kalau ternyata material, oh itu persediaan nilainya besar Pak, material sekali, maka bisa saja kita mengusulkan supaya si klien itu, manajemen klien itu melakukan penyesuaian atas persediaan yang hilang. Atau bahkan misalnya ini material pervasif Pak, bisa saja kita supaya menyesuaikan, tapi kalau dia nggak mau menyesuaikan, maka bisa saja kemudian kita memberikan opini ya yang adverse ya, modified ya, dengan kategori opininya adalah adverse. Ya, kira-kira gitu. Bahwa salah saji berkaitan dengan ada persediaan yang sudah dicuri tetapi belum disesuaikan angkanya. Ya, kira-kira gitu. Jelas ya? Nah, itu juga di dalam SPAP ini clear ya. Disebutkan di sini ya. Jadi di dalam apa namanya ini ada di paragraf paragraf 30. Nah, ini ya paragraf 30. Disebutkan ya sesuai dengan SA 330, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Ya, jadi auditor itu harus memiliki prosedur audit untuk merespons ya kesalahan penyajian material atau salah saji material yang diakibatkan oleh fraud. Ya, kira-kira gitu. Nah, sebetulnya kalau kita baca seterusnya di paragraf 32 ya,
kemudian paragraf 33 ini dijelaskan prosedur audit apa yang harus dipertimbangkan oleh auditor ya dalam mempertimbangkan implikasi fraud itu terhadap kesalahan penyajian daripada laporan keuangan. Kemudian di 34 ada poin mengenai bagaimana auditor mengevaluasi ya bukti audit yang dia peroleh. Nah, ini saya harapkan kalian baca semua ya. Ini saya harapkan kalian baca semua. Itu yang di ISA International Standards on Auditing nomor 240 ya. Tolong dibaca semua ya nanti. Jadi semua SPAP, SA yang berkaitan dengan materi saya tolong dibaca ya. Baik. Nah, itu prosedur auditnya. Namun auditor itu kebanyakan kalau di praktek ya dia tidak begitu mendalam pengetahuannya mengenai fraud. Itulah kemudian saya mau jelaskan mengenai fraud itu sendiri ya. Baik, ini ada saya share mengenai fraud dan jenis-jenisnya. Jadi prosedur audit yang kita lakukan itu tergantung jenis fraudnya sebenarnya. Fraudnya apa nih? Apakah fraud berkaitan dengan aset, ya seperti kas, ya atau persediaan, ya atau aset-aset lain. Baik, apa sih definisi fraud sebenarnya? Ya, nah coba Calvin Erliasta, coba Anda baca coba, Calvin. Yang mana, Pak? Nah ini fraud, apa sih fraud itu? Fraud, an intentional privation of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right. Ya, jadi ya cukup ya. Ya, jadi fraud itu apa sih ya? Fraud itu an intentional perversion. Apa itu perversion? Ya, perverting, pervert ya. Itu menutupi ya. Perversion of truth ya. Jadi intentional, ada kesengajaan untuk menutupi suatu fakta ya. Tujuannya untuk apa? Ya. Inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him. Jadi agar orang lain itu mempercayai sehingga dia menyerahkan apa yang dia miliki atau menyerahkan hak legal atas sesuatu yang dia miliki ya, kira-kira gitu. Fraud bahasa lain itu adalah cheat, collusion, deceit. Ya, deceit, false pretenses. Ya, ini bahasa-bahasa atau istilah-istilah awam lain mengenai fraud. Baik. Baik, fraud itu ya, ini kita harus lihat implikasi pidananya dan perdatanya. Ada namanya abuse, embezzlement, larceny. Ya, apa beda embezzlement dan larceny? Apa beda penggelapan dan pencurian? Coba Leonardo, Anda tahu nggak apa bedanya penggelapan dan pencurian? Ya Pak. Apa bedanya penggelapan dengan pencurian? Penggelapan bentar Pak. Ini saya langsung kasih nilai ya. Kalau pencurian Pak belum di tangan pemiliknya Pak. Kalau pencurian? Si barangnya belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku, tidak dengan
dengan jalan kejahatan. Ah, ini Anda membaca, pahami apa yang Anda baca dulu gitu loh. Ya, Ya, Pak. coba si Anya mana Anya? Iya, Pak. Apa beda fraud dengan pencurian Anya? Nggak tahu. Atau ada yang tahu nggak? Silakan. Saya kasih nilai nih. Ada yang tahu? Silakan bagi yang tahu, ini kesempatan saya kasih nilai cards nih. Nggak tahu ya? Kalau pencurian, ya, Mau coba, Pak? silakan, namanya siapa? Theo, Theo, coba silakan Theo. kalau misalnya pencurian itu dilakukan apabila objeknya itu nggak dikuasain oleh kita. Jadi kita nggak punya kuasa atas objek tersebut. Jadi kita untuk mengambil alih objek tersebut, kita melakukannya dengan pencurian. Tapi kalau misalnya penggelapan, kita memiliki kuasa atas objek tersebut. Jadi kita bisa mengontrol atau memutarbalikannya. Baik, jadi kalau ada kasir nyuri kas di perusahaan itu penggelapan pencurian. Penggelapan. Ya, kenapa penggelapan? Karena dia mempunyai kontrol langsung dengan kas tersebut. Jawabannya betul ya, Theo ya. Theodorus Oriel kan? Iya, Pak. Ya, ini saya langsung kasih 2 poin ya. Baik, jadi penggelapan itu ya sebetulnya dia mencuri apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Misalnya orang gudang mencuri persediaan. Ya. Kasir mencuri kas. Sedangkan pencurian secara umum ya, orang mencuri sesuatu yang bukan di bawah kuasanya. Misalnya ada maling tuh dari luar nyuri gudang. Itu ya, itu pencurian namanya. Kira-kira gitu. Nah, kita kembali ke slide ya. Jadi di istilah bahasa Inggris penggelapan itu adalah embezzlement. Embezzlement, sedangkan pencurian adalah larceny. Ya. Embezzlement is the act of dishonestly withholding assets for the purpose of conversion. Conversion itu artinya memindahkan. Ya. Of such asset by one or more individuals to whom such asset have been entrusted. Nah, ini kata kuncinya. Di mana aset tersebut dipercayakan kepada dia. To be held and or used for other purposes. Ya, tapi dia kemudian mengambilnya untuk menggunakan untuk tujuan lain. Itu namanya penggelapan. Sedangkan larceny is a crime involving the wrongful acquisition of the personal property of another person. Larceny adalah suatu tindakan kriminal berkaitan dengan ya mengambil alih secara melawan hukum ya properti orang lain. Ya. Nah, itu bedanya ya, kira-kira gitu. Ya, ada kata-kata abuse. Nah, ini juga banyak mahasiswa nggak paham. Abuse itu apa sih? Abuse itu melakukan sesuatu secara tidak jujur dan merugikan perusahaan. Misalnya absen walau tidak sakit. Nah, itu abuse. Ya. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, itu abuse. Ya. Jadi kalian juga sama ya. Kalau misalnya kalian absen, ngomongnya sakit padahal enggak, itu abuse. Ya, itu adalah indikasi Anda itu berpotensi nanti pada saat Anda masuk ke dalam profesi itu Anda abuse itu ya. Punya mentalitas abuse. Embezzlement, mencuri aset perusahaan dengan mencederai kepercayaan. Larceny, mencuri aset seseorang atau pihak lain. Baik, yang menarik adalah memang di sini bersama penelitian ya. Ada 2 jenis fraud. Fraud berkaitan dengan pelaporan keuangan dan fraud berkaitan dengan penggelapan aset. Fraud berkaitan dengan penggelapan aset itu lebih sering dilakukan. Kasir mencuri kas, orang gudang mencuri persediaan itu lebih sering dilakukan ketimbang fraud pelaporan keuangan. 17 kali lebih banyak frekuensinya.
Namun biasanya jumlahnya jauh lebih sedikit bandingkan dengan fraud pelaporan keuangan. Jadi kalau fraud pelaporan keuangan itu mainnya gede-gede, ya, walaupun jarang terjadi. Kemudian hal yang kedua, auditor eksternal biasanya lebih concern mengenai fraud pelaporan keuangan. Auditor eksternal. Sedangkan auditor internal lebih concern mengenai ya berkaitan dengan kejahatan yang ada kaitan dengan pencurian aset, penggelapan aset, kira-kira gitu. Ya, ini berdasarkan penelitian ya. Namun pertanyaan adalah kenapa fraud muncul? Ada dua aspek ya yang harus kita perhatikan. Fraud muncul itu karena adanya kesempatan dan karena adanya background daripada si karyawan yang memang tidak memiliki background yang bagus. Ya, opportunity itu muncul karena apa? Karena lemahnya internal control. Jadi sebenarnya internal control yang efektif itu ya menutup celah-celah fraud. Ya, jadi kalau kalian biarkan internal control lemah sebenarnya sama dengan membuka peluang orang untuk fraud. Ya kan kalau kontrolnya bagus ya gimana mau fraud ya susah ya. Baik. Kemudian, nah yang kedua, kenapa background karyawan itu biasanya jelek? Karena biasanya perusahaan itu gagal melakukan background checking. Tahu background checking ya? Anda tahu background checking nggak? Anda melamar satu perusahaan, perusahaan itu nanya, Anda pernah kerja di mana saja? Oh, saya pernah kerja di bank A, bank B. Nanti oleh perusahaan itu dilakukan background checking dengan menelepon majikan Anda sebelumnya, bos Anda sebelumnya. Anda ditanya, dia akan nanya, bos Anda itu bagaimana, Anda itu dulunya bekerja, suka nyolong nggak, dan lain-lain. Ya, kira-kira gitu. Dan juga nanti dicek, ya, atau kalau kalian melamar kan tahu ya, ada surat ini ya, surat keterangan dari kepolisian. Ya. Nah, itu juga diperlukan dalam hal kita melakukan background checking. Ya, kira-kira gitu. Next. Nah, kemudian komputer fraud itu sendiri berkembang, apalagi sekarang paling canggih nih ya, orang melakukan komputer fraud. Jadi fraud yang ada kaitannya dengan IT, ya penggunaan IT tools. Nah, komputer fraud ini terdiri dari 3 jenis ya. Ada yang namanya input fraud, jadi inputnya yang dimanipulasi, ya. Kemudian prosesor fraud, kemudian output fraud. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Kalau orang nyolong data dari kredit card, itu kategorinya input fraud, prosesor fraud, atau output fraud? Coba Tasya. Prosesor fraud. Kenapa prosesor fraud? Karena paling utama. Jadi gini, Anda kan tahu kartu kredit ya. Nah, itu kan nomor belakang 3 angka belakang tuh ada tuh sama nomor ininya, sama data pribadi itu dicuri. Untuk dia melakukan transaksi, dicuri orang lain. Nah, itu apa tuh namanya? Data fraud. Data fraud, datanya kan apa yang di fraud, datanya kan benar. Ya, jadi yang betul itu ya sebetulnya inputnya. Itu kan dia masukkan tuh mau transaksi, dia masukkan nomornya, oke, masukkan nomor kartu kredit 3 angka terakhir, ya kan? Tanggal lahir, udah selesai, langsung ditransaksi. Nah itu kan input fraud ya. Sebetulnya ya, yang inputnya itu yang diambil ya, kira-kira gitu. Kalau output fraud, apa itu output fraud? Misalnya apa? Kasih contoh coba. Arif. Arif.
Mana Arif? Nggak bisa. Coba Bella Novitasari. Bella, mana si Bella ini? Lagi masak Indomie. Pak. Ada si Bella. Nggak ada si Bella ya? Vertikalsum. Pasti. Iya, Pak. Nah, coba Anda sebutkan satu contoh saja berkaitan dengan output fraud. Penipuan dengan mencuri atau menyalahgunakan output sistem di mana biasanya output ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas. Ya, misalnya dalam hal apa itu? Dalam hal misalnya data persediaan diganti dalam bentuk kertas, dalam bentuk file gitu, Pak. Ya, jadi data persediaan yang dimodifikasi ya. Nah, Ya. contohnya ya. By vertikalsum. Saya kasih nilai ya. Vertikalsum saya kasih nilai 1 poin. Oke. Baik, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, ini nanti Anda pelajari sendiri ya, computer fraud. Ada namanya dokumen fiktif, proses fraud dilakukan dengan cara melakukan pelayanan, construction. Sorry, Bapak, ya, silakan. yang tadi atas nama Arif itu saya, Pak. Jadi ini saya HP-nya pernah dipakai, Zoom-nya dipakai meeting sama saudara, terus diganti namanya. Saya lupa belum diganti namanya dari awal. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Adina Clarissa, Pak. Aduh, saya tadi nggak denger, nggak ngeh gitu. Arif teh saya. Oh ya sudah, nanti tolong absensinya dimasukkan ya, Adina, jangan Arif. Nanti Anda itu. Maaf ya, Pak. Ya. Baik. Kemudian computer fraud itu salah satunya adalah ini ya. Jadi kita memasukkan virus ke database perusahaan orang lain. Nah, itu computer fraud ya. Ini kategorinya instruction fraud. Baik, ini berkaitan dengan fraud triangle ya atau segitiga fraud. Jadi kenapa terjadi fraud? Karena ada opportunity, ada rasionalisasi, ada motivasi, dan kemudian ada pengembangan lagi ya dari ketiga ini ya, dari ketiga sudut atau segitiga fraud ini ya. Nah, kalau kita perhatikan motivasi misalnya ya, kenapa orang melakukan fraud? Motivasinya itu macam-macam ya, bisa karena lifestyle, kondisi finansial, emosional, ya kan? Kemudian ya bisa juga kalau dia perusahaan karena kondisi finansial juga, kondisi industri atau karakteristik manajemen yang memang udah dari awalnya memang banyak banditnya. Ya maka bandit semua itu kira-kira gitu ya. Kemudian kenapa terjadi fraud? Ya karena memang ada kesempatan untuk ada kesempatan untuk commit, to conceal, to convert. Ada kesempatan untuk melakukan, mengkonversi pengertian untuk memindah tangankan, dan to conceal, menutupi apa yang sudah dilakukan. Kemudian juga fraud itu terjadi juga karena kemungkinan bisanya dirasionalisasi. Ya, Anda mungkin tahu jenis rasionalisasi kan, Anda kan paling sering tuh dengar ya. Ditanya, kenapa Anda mencuri? Ya habis saya nggak makan sih. Nah, itu rasionalisasi. Kenapa Anda mencuri? Kan yang lain juga semua mencuri. Masa saya enggak? Itu rasionalisasi. Ya, jadi dia bisa membentuk justifikasi. Ya. Baik, kemudian fraud scale ya. Nah, ini kalau kita lihat makin tinggi personal integrity karyawan, maka makin rendahlah fraud-nya. Ya.
Kemudian fraud juga itu bisa ditimbulkan oleh adanya kesempatan untuk melakukan dan adanya tekanan situasi. Ya, situasi yang menekan, semisal begini ya, wah ini harus ada target laba sekian nih. Kalau enggak kita bonusnya berkurang. Nah, itu. Ya, itu salah satu contoh yang lain. Ya, itu terkait dengan fraud laporan keuangan ya, kira-kira gitu. Nah, ini saya jelaskan tadi rasionalisasi yang sering dilakukan pelaku fraud. Silakan Anda baca-baca sendiri ya. Satu lagi yang mungkin yang paling terkenal itu adalah Robin Hood Syndrome. Apa itu Robin Hood Syndrome? Nah, misalnya begini, orang mencuri, ya kan? Kenapa Anda mencuri? Ya nggak apa-apalah sesekali. Toh saya kan suka bantu teman-teman yang kesusahan. Nah, itu Robin Hood Syndrome. Nggak apa-apalah saya mencuri, kan toh juga hasil curian sebagian saya sumbangkan ke fakir miskin. Robin Hood Syndrome. Ya. Atau saya kan juga sumbang ke perpuluhan ke gereja. Ya. Itu Robin Hood Syndrome. Ya. Jadi inilah jenis-jenis rasionalisasi yang sering dilakukan pelaku fraud. Baik, implikasi dari fraud itu sendiri bisa perdata, pidana. Nah, ini kalau saya jelaskan lebih lanjut sebetulnya nanti mata kuliah kita jadi berbeda nih. Tapi intinya inilah ya. Kemudian bisa ada sanksi administratif kepada pegawai bersangkutan. Dasarnya apa? Dasarnya peraturan perusahaan, PKB dan lain-lain ya. Baik. Kemudian jenis-jenis fraud. Nah, ada yang namanya skimming. Apa itu skimming? Jadi skimming itu, nah ini, penjualan tidak dicatat atau undervalued. Ya. Kemudian skimming piutang. Piutang dihapus, tapi kemudian duitnya diambil. Padahal sebetulnya ya bukan karena nggak tertagih, udah ditagih sebenarnya. Ya. Dan skimming bentuk refund dan lain-lain ya. Baik, jadi, nah ini ya, penjualan ya. Jadi penjualan dilakukan, daftarnya dimanipulasi ya. Jadi melakukan pengambilan uang dari transaksi penjualan kepada pelanggan. Jadi ada pelanggan bayar, uangnya diambil dulu. Ya, kemudian apa yang sudah diterima kas tadi tidak dicatat sebagai penjualan tunai, tapi mungkin dicatat sebagai penjualan kredit. Ya. Kemudian penjualan di luar jam bisnis yang tidak tercatat. Mungkin Anda sering ada lihat kasir kita transaksi, terus dia bilang, maaf Mbak ya, ini mesin kasnya lagi rusak. Saya tulis manual aja ya. Nah, itu bisa indikator. Ya, kira-kira gitu. Atau yang kedua ada apa tuh yang sering ya? Jadi dia, nah itu ya, taksi argonya dimatikan. Nah itu, Mbak, argonya saya matikan ya, nanti Mbak bayar aja 100.000. Nah itu contoh ya. Penjualan undervalued, melakukan penjualan dengan diskon palsu. Ya, jadi dia melakukan penjualan dengan diskon palsu. Baik, kemudian penundaan penyetoran hasil penjualan, menerima uang dari transaksi penjualan dan menunda penyetorannya untuk menikmati bunga bank. Jadi dia mampir dulu ke rekening saya gitu ya. Jadi saya udah terima hasil penjualan, tapi saya belum kasih ke perusahaan. Mampir dulu rekening saya, bulan depan baru saya kasih. Kebetulan nilainya besar, 10 miliar. Bunganya sebulan kan lumayan ya. Saya kira gitu. Skimming piutang, menerima uang dari pelunasan piutang pelanggan tanpa pernah menyetornya kepada perusahaan. Kemudian menerima pelunasan piutang dari pelanggan dan melakukan lapping. Ya. Kemudian penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan melakukan manipulasi terhadap laporan piutang. Dan ini rangkaian daripada aktivitas skimming piutang. Kemudian juga dengan cara penghapus bukuan akun piutang, ya. Jadi mengkreditkan akun penyisihan dan mendebitkan akun beban. Jadi beban pada penyisihan. Kemudian akun piutang itu dihapus, ya.
Padahal sebetulnya bukan karena macet, padahal duitnya udah dia terima, gitu ya. Cuman yang dia terima itu tidak pernah dia laporkan. Baik, kemudian skema straight forward. Skema straight forward mencuri uang di laci kas, nah itu straight forward ya. Menggunakan uang dari laci kas dan mengembalikannya saat opnam. Nah, saya pernah dulu ya cerita nih sedikit ya. Dulu saya pernah ngaudit satu perusahaan. Ya, saya sudah pernah. Jadi namanya opnam itu sebenarnya jamnya itu dan tanggalnya itu dadakan, bukan direncanakan. Kalau ada opnam direncanakan itu salah sebenarnya. Kenapa salah? Ya kalau direncanakan opnamnya, maka nanti kasirnya udah dikasih tahu, Bu, saya opnam besok ya. Nah, enak banget dia ya kan. Tiba-tiba dia kan suka pakai tuh kas kantor ya. Tiba-tiba karena tahu dia besok opnam, diambil uangnya dari rekeningnya, dimasukkannya. Angkanya pas gitu. Ya, jadi opnam bukan begitu. Opnam itu dadakan. Ya. Jadi saya pernah opnam satu perusahaan, dadakan. Ya, karena memang manajernya, partnernya itu dia bilang, kamu nanti opnam ya, jangan kasih tahu. Nah itu saya opnam, kasirnya saya bilang, Bu, saya mau opnam ya sekarang. Sebentar Pak, dia pura-pura ke toilet. Dia pura-pura ke toilet, taunya dia bukan ke toilet sebenarnya. Saya lihat dia ngapain tuh lari-lari ke eskalator gitu ya. Tahu-tahu dia masuk ke bank. Nah masuk ke bank, dia ambil duit dari rekening dia untuk ngisi kekurangan yang selama ini dia pakai. Gitu. Itu contoh. Ya, jadi menarik nih ya. Jadi pokoknya kalau Anda pernah kerja jadi auditor itu pengalaman macam-macam lah, ya. Kira-kira gitu. Baik. Kemudian skema personal checks ya, pelaku menyetorkan cek pribadi ke laci kas untuk menghindari opnam mendadak. Jadi misalnya opnam mendadak nih, ada kekurangan, dia masukkan cek. Oh iya ini ada Pak dalam bentuk cek atau transfer tiket. Ya, transfer tiket tahu ya? Transfer tiket itu gini ya. Kan Anda tahu kan kalau di bank itu kan ada 3 kasir, tiba-tiba kasir itu lagi penarikan kas. Kebetulan si kasir A ini tidak punya uang kecil, nah dia pinjam ke sebelah. Nah dia pinjam ke sebelah kasirnya itu biasanya ditulis transfer tiket. Dia pinjam dulu. Nah pada saat, nah ini ya, pada saat dia sebetulnya uangnya bukan dipinjamin keluar, pinjamin ke kasir sebelah, tapi memang dia pakai sendiri. Nah ini pada saat dia pakai sendiri, itu kemudian tiba-tiba datang opnam ya. Nah itu tiba-tiba langsung cepat-cepat dia masukkan transfer tiket palsu, sebenarnya ya, kira-kira gitu. Nah ini skema kickback saya kira inilah simple. Jadi perusahaan dengan vendor, di mana vendor itu biasa kasih kickback. Atau misalnya Anda melakukan pengadaan, Anda bilang sama si yang jual, Pak, nanti harganya dinaikin ya. Itu kan harganya 1 juta, biasanya 1.200.000 ya. Nah nanti 200-nya kita bagi 2 gitu dengan si penjual. Nah, itu contoh daripada kickback. Atau yang kedua ya, ini tender. Nah pada saat tender, si vendornya bilang, Pak, nanti tolong saya diupayakan menang ya. Nanti kalau saya menang, saya kasih Bapak jalan-jalan ke Eropa. Nah itu contoh lain ya. Nah, kickback ini paling banyak nih ya kasusnya ya. Kira-kira gitu, dan paling sulit ditelusuri ya. Kemudian skema kickback dengan diverting business to vendors. Ya, vendor menawarkan insentif non kas, ini tadi saya jelasin. Kemudian pembayaran kickback dapat juga dilakukan dengan membentuk akun consulting fee. Ini paling banyak. Jadi kickback mau dibayar ke pihak luar itu dibikin kayak semacam bikin dulu kontrak konsultan, nanti konsultan dibayar fee. Nah, fee-nya ini sebetulnya konsultasi fiktif sih ya. Atau ya jasa konsultan yang di-markup. Nanti kalau si konsultan yang tanda kutip tadi itu kemudian uangnya itu sebagian besar ditransfer ke pihak yang penerima kickback.
Nah, itu contoh ya. Baik, ini bit rigging ya. Nah, ini sebenarnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Nah, ini silakan Anda baca di bawah itu ada penjelasan ya. Jadi pengadaan barang dan jasa itu ada namanya fase pre-solicitation, solicitation, kemudian submission. Nah, ada namanya skema need recognition, skema specification, skema bid pooling, fictitious suppliers ya. Baik, jadi dalam hal pengadaan barang dan jasa itu ternyata skemanya lebih rumit-rumit lagi, canggih-canggih ya. Misal begini ya. Nah, ini ada tender datang 3 perusahaan. Bisa terjadi misalnya 2 perusahaan itu fiktif, satunya yang asli. Itu namanya skema fictitious ya, fictitious suppliers. Nah, 2 fiktif ini disisipkan. Nah, bisa sebenarnya gini ya, bisa sebenarnya yang 2 fiktif ini bukan berarti perusahaannya fiktif, bukan. Mereka asal ngikut aja. Dan nggak serius, asal-asalan. Mereka udah tahu nanti satu yang menang. Misalnya PT A, PT B, PT C, atau B yang menang ya. Nah, ini asal ikut-ikutan aja supaya memenuhi syarat bahwa tender sudah dilakukan. Ya, itu banyak sekali terjadi ya. Nah, ini shell company ya, ini paling sering juga. Misalnya si karyawan perusahaan itu bikin perusahaan sendiri, vendor sendiri. Ya, bisa atas nama istrinya. Nanti kalau perusahaan belinya perusahaannya sendiri. Kira-kira gitu. Dan bahkan sering terjadi dengan perusahaannya sendiri tadi, dia lakukan transaksi fiktif supaya bisa ngambil duit. Lakukan pembelian ATK, kertas, padahal kertasnya nggak ada. Dia kontak istrinya, "Mam, tolong dong bikin kwitansi ya. Bikin 200.000. Nanti uangnya saya transfer." Padahal kertasnya tak ada, kwitansi doang. Nah, itu contoh ya, kira-kira gitu. Skema pay and return, karyawan melakukan pembayaran atas invoice yang sama 2 kali, seolah-olah ada kesalahan. Ini juga sering di kasus ini banyak ya. Jadi dia lakukan pembelian atau pembayaran 2 kali, seolah-olah salah bayar, padahal enggak disengaja sebenarnya. Nah, kalau pada saat dilakukan pemeriksaan nanti dia bilang, "Oh ya, sorry Pak, itu salah. Itu kemarin double transfer." Semisal ya. Padahal dia udah di sana udah dia siapin pihak penerimanya, nanti dia udah main mata tuh ya. Nah, ini skema pembelian pribadi ya dengan dana perusahaan. Jadi orang melakukan pengadaan barangnya didobelin. Mestinya dibutuhkan 1, dibikin 2. Nah, satunya nanti diambil sama dia. Ya, atau kemudian otorisasi pembelian untuk keperluan sendiri. Jadi sebenarnya PO palsu ini. Dia misalnya dia bikin PO nih, PO untuk beli barang, beli motor. Katanya untuk kebutuhan perusahaan, bayar pakai duit perusahaan, tapi motornya sebenarnya nanti diambil sama dia. Ya, itu contoh lain ya. Baik, ghost employee, ya ini saya kira ghost employee ini paling banyak juga kalau di pabrik nih, pabrik tekstil. Dilaporkan ada 20 karyawan. Jadi digajinya 20, ngelapornya ke bosnya, mandornya ini 20 orang Pak, padahal yang kerja cuma 15. Lah 5 orang lagi, ini ghost employee, karyawan hantu, nggak ada. Gajinya doang yang nongol, itu diambil sama dia. Kira-kira gitu. Ya, bisa juga ghost employee dalam bentuk jam kerja yang berlebihan. Dilaporkan kerjanya 12 jam, padahal kerjanya cuma 8 jam, misal ya. Nah, itu pemalsuan data jam kerja dan gaji. Ini namanya, ini memanfaatkan pengawas, kelengahan pengawas. Nah, misalnya pengawas nggak pernah ngecekin nih, benar nggak sih kerjanya 12 jam? Ya main stem aja. Makanya dibilang rubber stamp supervisors. Ya, kira-kira gitu. Baik, kemudian pengadaan dengan pemecahan kontrak. Semisal begini ya. Kalau misalnya, kalau angka sekian itu harus dilakukan tender. Kalau 100 juta boleh tunjuk langsung. Nah, sebetulnya angkanya 1 miliar, tapi kalau 1 miliar pengadaan kan langsung tender tuh. Nah, dia nggak mau tender. Repot, nanti susah ngaturnya. Maka kontrak tadi dipecah-pecah.
Yang 1 miliar tadi pecah menjadi 10. Jadi bisa tunjuk langsung vendornya. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini banyak di BUMN nih, ya. Baik, itulah materi saya ya. Silakan nanti teman-teman baca-baca sendiri ya. Nanti bisa intinya kalian paham lah apa itu Mas fraud dan implikasi apabila ditemukan fraud itu terhadap audit atas laporan keuangan. Kira-kira gitu materi saya hari ini. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik. Nah, itu materi saya ya. Minggu depan sebetulnya untuk minggu depan saya sudah ada, kalau saya tidak salah, audit atas itu ya. IT ya, IT. Itu saya sudah ada upload video ya. Kalian pelajari video itu ya. Bisa saja minggu depan kuis. Ya, minggu depan. Kita kan kuliah tinggal 2 kali lagi ya, minggu depan sama yang Januari. Di atas tanggal 3 ya. Nah, itu. Tolong kalian pelajari video itu, dipersiapkan, bisa saja kuis ya. Ya, lihat kondisi lah ya. Apakah minggu depan kita hanya kuis saja atau ada kuliah, lihat kondisi. Nanti saya akan kabarin ya. Atau nanti kalian tonton video itu sebagai pengganti kuliah, kemudian kita lakukan kuis langsung ya. Kira-kira gitu. Baik.